Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk teman-teman kabupaten kota yang sudah meluangkan waktu berkenan untuk bergabung di pertemuan kita kali ini. Dan sebelumnya mohon maaf kepada tim dari Ikman karena siang hari ini Ibu Kepala Seksi dan juga Ibu Kabid baru lagi ada kegiatan. Kebetulan juga di jam yang sama kami ada Zoom meeting terkait dengan rabies atau leptospirosis sehingga mungkin bisa kita mulai kegiatan ini. Dan kepada teman-teman, sebagaimana info yang kami sampaikan di WA Group, akan ada penelitian terkait dengan malaria yang nanti di suratnya itu adalah permohonan fasilitasi dan dukungan kegiatan penelitian pemetaan ya, pemetaan populasi migran dan berpindah di wilayah transmisi malaria. Nah, nanti detail penelitian dan bagaimana metode termasuk bagaimana pengisian kuesioner karena kita juga dimintai data informasi akan disampaikan lebih lanjut oleh tim Ikman. Saya persilahkan siapa yang akan menyampaikan. Monggo, atur nuwun. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Jadi dalam kegiatan ini tadi sudah ada opening singkat dari Ibu Dewi, nanti juga akan ada materi dari atau paparan materi dari Pak Iqbal, Dr. Iqbal Eliazar. Dan nanti setelah itu juga ada sedikit paparan materi dari saya. Juga nanti kita akan coba untuk langsung nyoba isi kuesionernya. Jadi ini hanya baru kita coba dulu, tes atau demo dulu kita coba untuk melihat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ada di kuesioner kita itu nanti. Jadi sebelum nanti lanjut untuk demonstrasi online kuesioner kita, ada paparan singkat dulu, materi singkat dulu oleh Bapak Dr. Iqbal Eliazar. Untuk Pak Iqbal, saya persilakan Pak. Terima kasih Bu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Dewi yang sudah memfasilitasi kami untuk melakukan sosialisasi survei online untuk populasi khusus di Indonesia. Saya izin share screen ya Bu Dewi. Sudah kelihatan Bu Rosa? Sudah Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih. Ini adalah kegiatan kajian untuk populasi khusus yang terkait dengan malaria. Jadi ini adalah kegiatan kajian secara nasional. Kami melakukan sosialisasi ini mungkin sudah provinsi yang ke-20, 21 ya, Bu Rosa ya, jadi kita sudah mulai dari Papua Barat, Maluku kemarin sudah, yang Sumatera sudah semua. Nah ini kita masuk untuk yang Pulau Jawa nih, yang Bali barusan selesai tadi jam 10 pagi tadi. Jadi adalah kegiatan secara nasional untuk melihat pemetaan dari populasi khusus yang terutama yang terkait dengan malaria. Saya akan mulai sedikit tentang ini. Jadi populasi khusus ini sangat terkait dengan upaya kita untuk eliminasi malaria untuk beberapa tahun ke depan. Jadi beberapa pulau nanti akan segera sedang berupaya untuk membebaskan malaria, namun memang terkendala oleh adanya populasi khusus ini. Karakter dari populasi ini juga akan berbeda. Contohnya misalkan karakter pendatang di Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan malaria, tentu berbeda dengan misalkan di Pulau Kalimantan. Ya, mungkin lebih banyak terkait dengan populasi khusus di pekerja tambang, pekerja hutan, dan juga pekerja perkebunan. Nah, kalau mungkin di Jawa Tengah, profil dari populasi khusus ini akan berbeda, dan cara pengendaliannya juga akan berbeda. Nah, selama ini kita secara nasional, kita belum punya informasi seperti ini. Jadi kami ditugaskan oleh substansi malaria untuk mengumpulkan informasi ini dari seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat dari tipe populasi khusus yang terkait dengan malaria, itu ada banyak macam sebenarnya.
Jadi ada yang terkait dengan pekerjaan atau perambah hutan, ada penambangan, perkebunan, kemudian juga ada security forces. Nah, ini misalkan contohnya anggota TNI atau Polri yang dikirim ke Papua, tinggal di sana 6-9 bulan dan kembali ke Jawa Tengah itu dengan mungkin dengan membawa VIVA relapse dan lain sebagainya. Kemudian juga ini ada yang sifatnya traveler atau wisatawan yang mungkin mereka datang dari wilayah endemis malaria, kemudian tinggal beberapa saat di daerah-daerah yang masih reseptif di Jawa Tengah dan kemudian berisiko menularkan kasus itu kepada orang lain. Nah, kemudian ada juga di komunitas adat terpencil atau suku pedalaman. Nah, ini mungkin saya yakin di Jawa Tengah sudah nggak ada ya, tapi ini menjadi masalah di luar Jawa dan Bali, terutama di Papua, di Sumatera, dan juga Kalimantan, Sulawesi. Jadi inilah kira-kira profil populasi khusus secara umum di Asia Tenggara. Nah, kita ingin memetakan untuk seluruh Indonesia berapa banyak kabupaten kota yang mengalami masalah malaria pada perambah hutan. Karena tidak semua pekerjaan perambah hutan di beberapa daerah yang memang tidak ditemukan kasus malarianya walaupun sudah dilakukan kegiatan penemuan. Nah, begitu juga dengan kita ingin tahu berapa banyak kabupaten kota di Indonesia ini yang mengalami masalah malaria pada pekerjaan tambang, pada komunitas adat terpencil, dan juga di pekerja perkebunan. Jadi secara umum Bapak Ibu, kajian daripada MMP ini yang ingin diketahui oleh substansi malaria adalah melihat tipenya. Jadi berapa banyak populasi khusus ini, penyebarannya seperti apa. Dan kita secara nasional juga nggak pernah tahu sebenarnya sebelum kajian ini berapa banyak contohnya populasi komunitas adat terpencil yang tinggal di daerah malaria. Nah, kita nggak punya hitungan itu. Padahal hitungan itu kita butuhkan untuk menghitung misalkan jumlah kebutuhan kelambu yang akan dibagikan di masing-masing kabupaten kota. Nah, kita nggak punya juga informasi tentang apa saja kegiatan pengendalian yang sudah dilakukan. Karena ternyata dari diskusi sebanyak 20 provinsi yang sebelumnya, ternyata variasinya cukup lebar. Ada beberapa kabupaten kota yang spesifik hanya untuk di kelambu saja, tapi ada juga di daerah lain yang lebih mengutamakan kegiatan penemuan dibandingkan dengan dibagi-bagi kelambu. Ternyata strateginya itu ternyata luas variasinya. Ya tidak apa-apa. Tujuan kita adalah saling belajar antar provinsi dan antar kabupaten. Kemudian Bapak Ibu sedikit tentang kegiatan ini sebenarnya itu adalah sponsornya dari WHO Indonesia dibantu oleh Global Fund Indonesia. Nah, ini substansi malaria menugaskan kami sejak tahun 2019 untuk mengumpulkan ini, tapi karena COVID ya, jadi memang 2020 kita tidak jalan sama sekali, baru kita mulai tahun 2021 ini. Pelaksana teknis untuk kajian ini adalah kami dari Eijkman Oxford, Clinical Research Unit di Jakarta, unit internasional dari lembaga Eijkman. Saya sebagai peneliti utama dan Ibu Rosa Noralina sebagai koordinator dari penelitian. Adapun tim kajian ini terdiri dari substansi malaria, banyak juga sudah Pak Guntur, Bu Helen, Bu Desri, Bu Fajar juga. Kemudian dari Yokur sendiri, dan kami sudah memperoleh izin etik dari Badan Litbang dan WHO. Jadi Bapak Ibu terkait dengan kajian ini, sebenarnya ada banyak macam kegiatan, tapi yang berhubungan dengan Bapak Ibu di Jawa Tengah, itu hanya survei secara online. Survei tentang populasi khusus ini. Sedangkan kegiatan lainnya itu kami lakukan di luar Jawa Tengah. Ya. Contohnya studi epidemiologis itu ada kegiatan MBS, ada survei kualitatif, substansi malaria minta kami melakukannya di Jambi, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan saja sebagai representasi dari masing-masing populasi itu. Sedangkan yang eksplorasi data SISMAL itu kami sudah dapat datanya 2019-2020, sekarang dalam proses cleaning dan analisis. Jadi itu menggunakan data sekunder ya. Kalau kajian literatur ya kita bisa lihat dari artikel-artikel yang ada. Jadi khusus untuk Bapak Ibu nanti akan disampaikan tentang apa saja instrumen atau pertanyaan yang terkait dengan populasi khusus ini. Ini sebenarnya mungkin saya duga bahwa akan lebih mudah ya mungkin menurut saya untuk Jawa Timur, Jawa Tengah ini ya, karena mungkin tidak ada pekerja tambang terkait dengan malaria ya, jadi mungkin akan lebih hemat waktunya. Ya. Kemudian, nah khusus untuk yang populasi survei ini, kami ingin mendapatkan informasi tentang populasi khusus seperti pekerja tambang, hutan, perkebunan, komunitas yang terpencil ataupun pendatang sementara. Ya. Yang ditanyakan mungkin terkait dengan profilnya, karakternya seperti apa, jumlahnya, perkiraan jumlah, kemudian intervensi yang sudah dilakukan, dan sistem pencatatan serta pelaporannya, termasuk juga surveillance migrasi
dan tantangan dan rencana intervensinya. Jadi nanti Ibu Rosa akan memandu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Bapak Ibu bisa skip pertanyaan itu kalau misalkan pertanyaan ini tidak relevan untuk wilayah kerja Bapak Ibu. Nah, yang menjadi responden daripada survei atau online ini adalah 514 pengelola malaria di seluruh Indonesia, di kabupaten kota, dan juga dari pengelola program provinsi. Kemudian ini adalah salah satu jenis pertanyaannya, ya. Jadi ada pertanyaan terbuka dan tertutup, begitu juga nanti ada pertanyaan tentang jumlah, ya. Kemudian juga terkait dengan apakah ada pekerja-pekerja yang berasal dari luar daerah wilayah Bapak Ibu yang bekerja di lokasi pertambangan dan lain sebagainya. Jadi kalau memang tidak ada, ya gampang kita bisa skip dari atas, dari awal pertanyaan. Kemudian juga pilihan-pilihan kegiatan intervensinya. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini mungkin memang jauh lebih relevan untuk daerah-daerah yang masih malarianya masih tinggi dan punya masalah dengan populasi khusus ini. Tapi saya nggak begitu tahu tentang Jawa Tengah, jadi makanya kita melakukan survei ini untuk mendapatkan informasi apa saja yang telah dilakukan spesifik, misalkan contohnya mungkin kalau Jawa Tengah ini karakternya banyak di masalah malaria pada pendatang, ya, pendatang sementara, ya. Mungkin kita akan bisa lihat di situ apa yang sudah dilakukan. Terus kalau misalkan Bapak Ibu punya kegiatan kerjasama dengan LSM atau dengan apa namanya TNI Polri atau dengan Bapeda dengan siapa saja, nah itu kita ingin tangkap juga sebagai bahan pembelajaran juga kepada provinsi lain, kabupaten lain, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Jawa Tengah. Ya. Jadi kajian ini Bapak Ibu, ini akan kita kumpulkan secara nasional, kemudian akan dianalisis secara nasional, tapi juga akan dilakukan pelaporannya per provinsi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nanti akan mendapatkan juga dokumen hasil kajian dari provinsi-provinsi yang lain sebagai bahan bacaan atau referensi. Jadi ini terbuka sifatnya. Dan mereka juga akan mendapatkan laporan atau kajian dari Provinsi Jawa Tengah supaya mereka juga bisa belajar dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pertanyaan yang menarik sebenarnya tentang hambatan dan rencana ini. Jadi kami ingin mendapatkan gambaran secara spesifik apa yang menjadi kendala Bapak Ibu untuk eliminasi malaria. Jadi mungkin di Jawa Tengah sudah banyak ya kabupaten kota yang sudah malaria, tapi mungkin terkendala atau punya masalah dengan malaria import. Nah, itu mungkin bisa diceritakan juga nanti dalam segmen pertanyaan yang lain, ya, yang terkait dengan bagaimana hambatan yang terjadi dan kira-kira rencananya apa. Kalau rencananya secara umum mungkin sudah ada di pedoman, di panduan, tapi mungkin ada hal-hal yang berbeda yang dilakukan oleh Bapak Ibu di daerah. Nah, ini kami ingin menangkap itu dan mudah-mudahan bisa berbagi juga dengan provinsi dan kabupaten yang lain. Kemudian kalau tidak melakukan kegiatan apapun terkait dengan populasi ini contohnya, misalkan ada tentara atau batalion yang dikirim ke Papua, kemudian kembali dengan malaria, apakah Bapak Ibu melakukan kegiatan penemuan atau pemeriksaan malaria di batalion tersebut? Gitu. Nah, kalau misalkan ada, apa yang dilakukan? Gitu. Nah, seandainya tidak dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Apakah Bapak Ibu tidak dapat akses masuk ke batalion contohnya? Ataukah mereka sudah melakukan MBS sendiri, Bapak Ibu cuma dibagi datanya begitu ya, atau memang tidak ada kegiatan program seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang ingin kami tanyakan ya. Kemudian terakhir Bapak Ibu, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hadir di sini. Yang kedua, kami mengharapkan sekali partisipasi respon Bapak Ibu untuk mengisi survei ini, karena nanti akan digunakan sebagai bahan pembelajaran, tidak hanya untuk di Jawa Tengah, tapi juga untuk provinsi lain, dan juga mungkin ada realokasi strategi, prioritas, anggaran juga untuk, ternyata masalah kita di sini. Karena ternyata untuk mengeliminasi malaria secara nasional di Indonesia ini, kita akan sangat terkendala oleh populasi khusus ini. Jadi terima kasih Bu Dewi. Saya izin untuk ke Bu Rosa, silakan untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Ya. Bapak Ibu, saya juga terima kasih Pak Iqbal untuk para materinya, dan saya juga izin kepada Bu Dewi untuk share screen. Yang besar itu Mbak. Oh, ya, Bapak Ibu, sebelumnya
Saya izin memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu. Nama saya Rosa, tadi juga sudah disampaikan Pak Iqbal. Nama saya Rosa Nuralina, Bapak Ibu boleh panggil saya dengan Rosa. Saya adalah study koordinator untuk kegiatan penelitian kita ini, terutama untuk pengisian online kuesioner kita ini. Jadi nanti Bapak Ibu, saya nanti akan banyak berhubungan sama Bapak Ibu lebih lanjut karena mungkin akan ada pertanyaan yang jawaban dari Bapak Ibu yang kurang jelas, nanti saya akan lebih banyak berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sebelum nanti kita akan coba langsung, demo langsung atau tes langsung untuk pengisian online kuesioner kita, saya jelaskan sedikit dulu Bapak Ibu. Ini adalah data informasi data terkait apa yang akan dibutuhkan dalam pengisian kuesioner nanti. Jadi nanti ada data-data informasi terkait yang dibutuhkan di kuesioner online kita. Itu ada namanya MMP 1, MMP 2, MMP 3, MMP 4, dan MMP 5. Tadi juga dijelaskan sama Pak Iqbal. MMP 1 ini nanti kita akan ngebahas untuk apakah Bapak Ibu atau di wilayah Bapak Ibu ada area pertambangan. Ini nanti MMP 1. MMP 2 nanti akan ada pertanyaan. Oke, maaf. Ya. Boleh saya unmute dulu. Nanti untuk MMP 2 nanti untuk area, kita akan menjawab area untuk perhutanan atau hutan. MMP 3 itu nanti untuk area yang punya populasi khusus perkebunan. MMP 4 itu nanti kita akan menjawab atau area yang punya populasi khusus untuk suku pedalaman atau disebut masih suku terasing atau kalau di Kemensos disebutnya adalah komunitas adat terpencil. Dan yang terakhir nanti itu ada MMP 5. MMP 5 ini nanti untuk yang punya populasi khusus atau area pada pendataan sementara. Ya. Ini summary, ini juga sudah saya berikan kepada Ibu Dewi. Summary ini adalah pertanyaan, daftar pertanyaan apa yang ada di kuesioner kita, di kuesioner MMP tadi. Ini misalnya MMP 1 nanti ditanyakan profilnya seperti apa. Kita akan menjawab untuk profilnya, lalu nanti MMP untuk kita akan menjawab juga mana profil atau lokasi mana yang dia memiliki kasus malarianya. Nanti habis itu juga nanti ada pertanyaan, kita akan menjawab pertanyaan untuk penemuan kasusnya bagaimana dan pengobatannya seperti apa. Intervensinya apa yang sudah dilakukan kalau sudah ada intervensi yang sudah dilakukan. Dan nanti ditanyakan detail intervensinya seperti apa yang sudah dilakukan. Dan juga nanti ditanyakan, kita akan menjawab, ada tidak penularan malaria ini pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi MMP 1, MMP 2, sama MMP 3 tadi. Nah ini Bapak Ibu tadi bisa lihat juga daftar pertanyaan ini. Ini sudah saya berikan juga kepada Ibu Dewi. Mungkin sudah di-share ke Bu Dewi. Bu Dewi juga mungkin sudah share ke Bapak Ibu, ke teman-teman. Jadi ini juga ada definisi operasional siapa yang dimaksud dengan komunitas adat terpencil tadi atau MMP 4 tadi. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ini sama pertanyaan berulang seperti di MMP 1 sampai dengan MMP 3. Ya. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat. Oke, saya stop screen. Sekarang kita akan lanjut. Silakan Bapak Ibu buka link yang diberikan atau saya chat lagi di chat. Kalau nanti Bapak Ibu tidak bisa buka, silakan buka di chat link pengisian online kuesioner kita. Itu ada namanya surveymonkey.com motion/test V4. Nah, silakan Bapak Ibu masing-masing buka link tersebut. Sebelum kita lanjut, kalau Bapak ada pertanyaan yang mau ditanyakan silakan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa, tidak ada mic-nya, mungkin kalau mau berbicara, mau chat, silakan bertanya lewat chat, boleh. Ngomong. Ya. Oke, Bapak Ibu, apakah ada masalah dalam membuka link dari pengisian online kita ini? Ya, terima kasih Bu Dewi. Oke.
Apakah ada masalah atau semuanya bisa buka linknya? Ya, kalau tidak ada yang jawab, berarti saya anggap Bapak Ibu sudah buka semua ya. Link survei Monkey-nya bisa terbuka semua Ibu. Sama tampilannya seperti saya sekarang, yang saya tampilkan sekarang di Zoom ini. Saya mohon kepada Bapak Ibu, kita sama-sama buka, kita sama-sama isi kuesioner kita ini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu final mengisinya, jadi Bapak Ibu paham, oh pertanyaannya seperti ini, jawabannya seperti ini. Jadi nggak bingung lagi gitu. Jadi saya mohon kita sama-sama buka. Gitu, ya, sama-sama buka dan sama-sama ngisi juga gitu. Coba ngisi. Gitu. Jadi nanti saya tahu Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing, misalnya Bu Rosa, saya tidak punya area populasi khusus MMP 1, misalnya saya punya populasi khusus MMP 2, silakan. Atau mau sharing apa namanya, saya punya masalah pada tambang ilegal emas misalnya. Atau itu dalam undang-undang. Ya. Saya punya masalah pada penambang ilegal, misalnya emas atau apa. Nah, silahkan nanti kalau yang mau sharing atau mau bertanya lebih lanjut, tidak paham, boleh. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah buka, jadi link tersebut nanti bisa Bapak Ibu buka pada HP Android Bapak Ibu, atau nanti bisa buka juga dari desktop atau laptop Bapak Ibu. Jadi nanti mana yang menurut Bapak Ibu nyaman untuk mengisinya. Tapi saya sarankan nanti kalau Bapak Ibu ngisi dari laptop aja atau dari komputer, karena kan layarnya lebih besar, Bapak Ibu bisa lihat tulisannya lebih lebar daripada HP takutnya kecil, nanti tidak terlalu jelas isinya gitu. Oke. Seperti biasa, nanti ini ada selamat datang pada survei ini. Di sini juga ada tujuan dari survei ini apa, dan di sini juga ada nomor HP saya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau tanyakan lebih lanjut, ya ada chat. Oke, ya baik Pak Widi dari Dinkes Purworejo. Jadi saya mohon, tadi saya sudah sampaikan, ini kita isi, tapi kita isi hanya baru tes gitu. Jadi yang Bapak Ibu tahu dulu jawabannya. Oke. Mungkin boleh di-unmute kali Pak? Ya, Bapak Ibu, saya mohon dimatiin dulu ininya, biar jelas suara saya. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan, kita coba dulu isi kuesioner ini sama-sama. Jadi yang Bapak Ibu tahu aja dulu jawabannya, karena ini belum final. Jangan takut Bapak, ini belum, yang saya kasih ini, yang Bapak Ibu isi sekarang ini belum final jawabannya. Karena kan tadi saya bilang tadi di awal, karena Bapak Ibu akan perlu mencari tahu dulu untuk informasi data-data terkait tadi yang dibutuhkan. Tapi saya harap kita isi sama-sama dulu, biar nanti kalau Bapak Ibu jawab ketika final udah tahu, oh jawabannya seperti ini, atau oh pertanyaannya seperti ini. Jadi sudah paham gitu untuk menjawabnya nanti. Kita coba ya Bapak Ibu ya, walaupun nanti jawabannya yang Bapak Ibu tahu saja, atau ikuti saja dari jawabannya juga nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, sekarang saya jelaskan. Untuk yang nomor 1, ini ada pertanyaan, mohon di-download lagi, mohon di-download dan isi lembar pernyataan persetujuan. Kalau Bapak Ibu klik pernyataan persetujuan ini, nanti akan masuk ke Word, Bapak Ibu akan unduh satu Word nanti. Itu adalah pernyataan persetujuan. Nah, pernyataan persetujuan ini wajib diisi Bapak Ibu, karena ini sudah ketentuan setiap kali mengisi survei harus mengisi lembar persetujuan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai mengisi pernyataan persetujuan tersebut, nanti pilih yang bacanya ini, yang choose file ini, atau pilih file ini. Nanti dia akan masuk kemana tadi lembar pernyataan persetujuan tadi Bapak Ibu simpan. Setelah Bapak Ibu pilih choose file, nanti unduh kembali file tersebut dan kirimkan kembali pernyataan persetujuan ini, pernyataan persetujuan tadi pada link survei Monkey kita ini atau link kuesioner kita ini. Kalau nanti Bapak Ibu punya kendala atau masalah dalam mengembalikan kembali lembar pernyataan persetujuan tadi, Bapak Ibu silakan WA ke saya lembar pernyataan persetujuan tersebut. Misalnya, Ibu Rosa, saya tidak bisa upload kembali atau unduh kembali pernyataan choose file tersebut.
saya kirim lewat email atau saya kirim lewat WA saya, boleh. Yang mana menurut Bapak Ibu bisa mengirimkan kembali pernyataan persetujuan tersebut. Ya. Haji negatif, isi di mana? Di... Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau kita anggap dulu, kalau kita sudah mengisi lembar pernyataan persetujuan tersebut. Nanti Bapak Ibu centang, kita centang dulu. Kita sudah mengkonfirmasi, kita sudah mengisi, dan kita sudah mengirimkan lembar pernyataan persetujuan tersebut. Nah, sekarang untuk yang nomor 3, Bapak Ibu silakan pilih, Bapak Ibu pengelola program malaria pada level apa. Kalau Ibu Dewi nanti akan pilih beliau pengelola program malaria pada level provinsi. Tapi nanti Bapak Ibu misalnya dari Dinas Kabupaten Kota Semarang misalnya pasti akan pilih saya adalah pengelola program malaria level kabupaten kota. Silakan Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu pada level apa. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah informasi kontak. Nah, informasi kontak atau detail kontak Bapak Ibu mohon diisi. Nama lengkap Bapak Ibu siapa? Misalnya nama lengkap silakan diisi. Oke, jabatannya sebagai apa? Oke, saya pengelola malaria, saya misalnya adalah Kota Semarang misalnya saya. Lalu saya di kabupaten kota, misalnya saya di Kota Semarang. Provinsinya saya adalah Jawa Tengah. Alamat emailnya tolong dimasukkan, nomor telepon HP-nya tolong dimasukkan. Nanti Bapak Ibu untuk nomor HP saya mohon berikan kami atau masukkan nomor HP, nomor telepon yang bisa kami hubungi. Jangan dikasih ke kami nomor dinas yang tidak bisa dihubungi atau yang susah dihubungi atau yang tidak aktif nomor HP-nya. Karena kami perlu nomor HP Bapak Ibu ini nanti. Kalau ada pertanyaan, jawaban dari Bapak Ibu dalam kuesioner yang kami butuh nanti jawaban lebih detailnya atau lebih maksudnya ini seperti apa ya Bapak Ibu menjelaskannya. Jadi kami perlu konfirmasi lebih lanjut. Kami bisa menghubungi Bapak Ibu nantinya. Jadi nanti mohon ini berikan ke kami atau masukkan atau isi yang aktif ya Bapak Ibu yang bisa dihubungi. Oke, kita lanjut. Silakan diisi status endemisitasnya apa. Kalau di Jawa Tengah saya tahu sudah banyak eliminasi. Nanti silakan diisi eliminasi. Dan jika sudah eliminasi, sebutkan tahun eliminasinya kapan. Misalnya tahun 2020 misalnya ya, contohnya. Kita isi dulu. Atau mau diisi sesuai dengan endemisitas Bapak Ibu, misalnya Purworejo, rendah api kurang 1, silakan diisi. Lalu kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kita akan masuk untuk malaria pada pekerja tambang, MMP1. Kita akan menjawab dulu pertanyaan MMP1. MMP1 ini ditanyakan dulu awalnya adalah, apakah ada area tambang di wilayah kerja Bapak Ibu? Ini masih dinanyakan, apakah ada area tambang? Kalau ada, silakan jawab iya ada. Nanti kita akan lanjut untuk menjawab jenis tambang mana yang dia ada di area Bapak Ibu tadi, yang dia legal dulu, legal atau terdaftar. Misalnya, atau perusahaan, contohnya kalau yang terdaftar itu perusahaan. Misalnya yang ada jenis tambangnya yang legal ini adalah, saya contohkan misalnya emas, contohnya, yang legal terdaftar. Contohkan yang ada emas. Atau tidak ada tambang legal terdaftar misalnya. Silakan dipilih jawabannya dulu. Habis itu kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini akan ditanyakan berapa banyak jumlah lokasi tambang legal atau terdaftar di wilayah ini. Jadi Bapak Ibu kirakan kalau tadi misalnya ada 4 atau 3 jenis tambang yang ada tadi area tambang tadi. Nah, dari 3 itu ada berapa banyak jumlah lokasinya? Misalnya ada 10 misalnya atau 5 misalnya. Nah, silakan dimasukkan. Untuk sekarang kita jawab dulu. Jumlah lokasinya ada 5 misalnya untuk yang legal terdaftar. Berapa jumlah pekerjanya? Nah, ini silakan diisi. Misalnya dari yang 3 tadi ada 100 jumlah pekerja tambangnya. Yang berikutnya ini ditanyakan adalah yang nomor 10 untuk yang dia tambang rakyat atau tidak terdaftar. Nah, silakan dipilih kembali apakah ada. Kalau tidak ada, pilih tidak ada tambang rakyat atau tidak terdaftar. Atau pilih misalnya ada emas misalnya. Ya, ada cat.
Pak jangan bingung Pak, ikutin aja dulu Pak. Nanti kalau final lebih bingung lagi Bapak. Enggak Pak, Bapak nggak akan bingung karena kita kan nyoba nih Pak. Bapak isi dulu, saya terangkan Pak. Ya. Oke, baik. Kita lanjut dulu, saya jelaskan dulu. Lalu Bapak Ibu pilih jenis tambang rakyat yang tidak terdaftar. Jadi ini Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan, ini disesuaikan dengan area Bapak Ibu yang punya populasi khusus. Kalau memang tidak punya area populasi khusus tambang, Bapak Ibu tidak akan menjawab untuk pertanyaan pada MMP 1. Saya coba jelaskan ini biar nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya tidak bingung gitu untuk pengisian MMP 1. Galian pasir. Oke, ya, benar Pak. Ini terlalu cepat ya Pak. Maaf ya Pak. Baik. Ya. Ampun sepuh menurut Bapak. Baik. Maaf ya Bu, saya ini. maaf Ibu. Ya. Oke. Ini ya, baik. Kalau saya terlalu cepat menjelaskan, mohon saya dikasih tahu terlalu cepat bisa diulang lagi. Baik. Ya. Saya pelan-pelan, saya jelaskan pelan-pelan. Ya memang keterbatasannya kalau online memang seperti ini Ibu. Lebih enak offline ya memang benar. Kalau online ya begitu kecepatan sinyal juga tergantung dengan Zoom kita ini. Soalnya semua sudah pralansia Mbak. Maaf ya Bu. Oke. Ya saya ulang jelaskan lagi Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu punya area tambang, jadi nanti akan menjawab pertanyaan tambang terdaftar ini MMP 1. Tadi ada pertanyaan tadi saya lihat dari mana tadi? Aduh maaf kenapa keluar? Ya. Tadi ada pertanyaan, apakah masuk jenis galian pasir masuk? Ya betul. Di provinsi lain, di kabupaten lain juga ada yang bertanya sama saya, kalau dia ada tambang pasir, apakah masuk di lainnya? Betul. Nanti Bapak kalau ada pasir, nanti silakan diisi. Apakah itu legal? Silakan diisi. Misalnya pasir, misalnya tambang pasir, silakan diisi pasir. Kalau itu legal. Tapi kalau memang itu juga nanti ada di tambang yang dia rakyat, juga ada pasir. Silakan diisi lagi pasir. Ya masuk pasir. Ya. Itu ya Pak ya, yang bisa saja ini. Lalu ada pertanyaan lagi dari Ibu. Pertanyaan dari Pak, lembar persen itu di drag ya tuh kolom. Jadi tadi Pak pilih yang upload file tadi Pak, tinggal diklik aja. Di drag boleh kalau nanti dari di mana Bapak simpan tadi misalnya di My Dokumen Bapak simpan atau tinggal Bapak pilih aja di mana Bapak simpan tinggal di-upload lagi. Pilih tadi yang kotak biru tadi Pak. Nanti dicoba lagi ya Pak ya. Ya, tapi kalau nanti Bapak nggak bisa karena kan kalau dari HP bingung itu ada di mana ya disimpannya gitu. Tapi kalau di komputer kan tahu tadi disimpan misalnya ada di downloadnya atau di file My Dokumennya, nah itu tinggal Bapak pindahkan, tinggal Bapak pilih di mana. Tapi kalau di HP kan bingung ada di mana ya. Nah, makanya tadi saya bilang, saya sarankan Bapak Ibu nanti mengisinya di laptop aja atau dari komputer. Kalau HP nanti terbatasannya banyak nanti dalam pengisiannya juga. Untuk menjawabnya terlalu kecil, nggak terlalu jelas seperti itu. Ya. Saya lanjut Bapak Ibu, saya akan pelan-pelan menjelaskannya. Baik, kita lanjut. Nanti Bapak Ibu isi. Kalau ada memang tambang rakyatnya tidak terdaftar tadi ada pasir, silahkan diisi. Misalnya lainnya pasir, galian pasir masuk karena di sana ada pekerja. Nah, kita akan lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Nanti saya jelaskan. Untuk tadi berapa banyak jumlah lokasi tambang rakyat atau tidak terdaftar tadi? Tadi kita sebut ada 2. Tadi ada emas dan tadi juga ada pasir. Nah, dari 2 tadi berapa banyak jumlah lokasinya yang ada yang tambang rakyat tadi? Misalnya dari 2 tadi itu ada 20 misalnya jumlah lokasinya.
Lalu jumlah pekerjanya berapa? Misalnya pada 2 tadi, tambang rakyat tadi itu ada 100 misalnya. Bapak Ibu kirakan saja, misalnya kalau di yang Bapak Ibu ketahui, Puskesmas itu ada data pekerja tambangnya pada galian pasir ini ada 150. Nah, 150 tambah lagi misalnya emas tadi yang terdata tadi ada 200. Jadi 150 tambah 200 berarti 250 seperti itu. Nah, yang nomor 13 ini adalah pertanyaan, apakah ada pekerja yang berasal dari luar wilayah kerja Bapak Ibu? Ini silakan Bapak Ibu isi. Kalau ada pekerja tadi, baik yang pada tambang emas tadi atau pada tambang pasir tadi, Bapak Ibu jawab iya, ada. Dan pertanyaan berikutnya, apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria di lokasi tambang? Ini kegiatan penemuan kasus. Kalau ada, ya. Ada juga yang nanya ke saya, kalau nanti Mbak Rosa, kalau nanti kami sudah ada area tambang, dan kami juga sudah melakukan screening ke sana untuk pekerjanya. Apakah itu masuk dalam kegiatan penemuan kasus malaria di lokasi tambang? Ya, benar. Itu masuk dalam kegiatan penemuan kasus. Ya, oke, baik. Betul, Pak. Yang dimaksud dengan luar daerah wilayah kerja ini nanti bukan dari wilayah kerja Bapak Ibu. Misalnya, Kota Semarang, pekerja tersebut adalah di luar, misalnya dia datang dari Purworejo, atau dia datang dari Lombok, berarti dia lintas provinsi ya Pak ya. Berarti di luar, bukan berasal dari Kota Semarang misalnya. Seperti itu contohnya. Karena saya tadi pilih, saya adalah pengolah program malaria Kota Semarang. Jadi saya akan jawab untuk pekerja yang dari wilayah Kota Semarang, yang dari saya. Tapi kalau nanti ada pekerja yang datang dari Purworejo atau dari Tegal, itu berarti masuk, berarti ada pekerja yang berasal dari luar wilayah kerja saya. Ini dijawabnya nanti iya ya Pak ya. Apakah ada kegiatan penemuan kasus? Tadi sudah jelaskan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bilang ada area dan ada pernah dilakukan screening, berarti itu masuk, kita ada pernah melakukan atau ada kegiatan atau untuk penemuan kasus malaria di lokasi tambang, walaupun tidak ada kasus positifnya ditemukan. Jadi nanti walaupun ada dilakukan screening, tapi ternyata tidak ditemukan kasus permasalahan malaria atau tidak ada ditemukan kasus malaria selama ini, pada misalnya pasir pernah dilakukan screening, tapi tidak ada ditemukan kasus malaria atau tidak mempunyai permasalahan malaria. Nanti Bapak Ibu pilih tidak. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ternyata dari hasil screening selama ini ditemukan pernah ada ditemukan kasus malarianya dan dilaporkan, itu nanti Bapak Ibu pilih, silakan pilih ya. Jadi ada permasalahan malaria pada pekerja tambang tersebut. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Ya, ini untuk profil berikutnya ditanyakan. Dari yang ya nanti saya jawab apa ya. Oke. Ya, pada lokasi tambang, jadi nanti dipilih pada lokasi tambang tersebut yang kita pilih tadi ada pasir, misalnya ada emas atau ada apa lagi, di mana yang ditemukan kasus malarianya. Jadi lebih spesifik lagi, misalnya ditemukan pada pasir misalnya. Jadi nanti Bapak Ibu pilih jawabannya pasir, gitu. Tambang pasir. Ditemukan kasus malaria. Tapi kalau emas itu tidak ditemukan kasus malaria, berarti kita tidak masukkan emas untuk tempat ditemukan kasus malaria. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ditanyakan lagi, berapa jumlah titik lokasi tambang yang dia punya masalah malaria pada pasir ini? Tadi kita sudah jawab, ada 20 tadi totalnya, tapi yang punya titik lokasi yang punya masalah malaria berapa dari 20 tadi? Biasanya ada 5. Kita contohkan dulu ada 5, kita jawab dulu ada 5. Oke. Yang berikutnya ini,
berapa banyak puskesmas yang terlibat untuk menangani kasus malaria pada lokasi tambang. Jadi kalau misalnya di titik ini ada di kecamatan, contoh Bapak Ibu, ada di kecamatan A, di kecamatan B, di kecamatan C, misalnya ada di 3 kecamatan yang lokasi tambangnya punya masalah malaria. Dari 3 kecamatan tadi, contohnya, berapa banyak yang terlibat untuk menangani kasus malaria pada lokasi tambang? Misalnya 3-tiganya terlibat, atau hanya 2 puskesmas yang terlibat, yang 1 tidak terlibat. Nah, itu silakan diisi. Misalnya ada 3 yang terlibat. Pertanyaan berikutnya ini adalah, apakah petugas puskesmas yang tadi, yang terlibat tadi, yang 3 tadi, contohnya 3 tadi, ada yang menetap di lokasi tambang atau melakukan kunjungan rutin? Kalau ini silakan dipilih jawabannya. Ada puskesmas yang melakukan kunjungan rutin atau menetap di lokasi, atau dia tinggal di lokasi juga dan melakukan kunjungan rutin, atau tidak ada puskesmas. Nah, silakan dipilih jawabannya. Kita jawab dulu, misalnya ada puskesmas yang melakukan kunjungan rutin. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Nah, selain tadi puskesmas induk tadi yang ada di kecamatan, apakah juga ada puskesmas pembantu yang terlibat untuk menangani kasus malaria di lokasi? Kalau ada, silakan dijawab ada. Tapi kalau tidak ada, nanti dijawabnya tidak ada. Saya jawab dulu misalnya ada, ya. Oke. Untuk pertanyaan nomor 21, ini ditanyakan adalah berapa kira-kira jarak jalan kilometer dari puskesmas atau pustu tadi yang terdekat. Nah, saya contohkan, tadi kita ada 3 puskesmas induk. Dan ada misalnya 1 puskesmas pembantu. Bapak Ibu cari, lihat mana yang terdekat, bukan yang terjauh ya Bapak Ibu. Jadi ini yang terdekat ke lokasi tambang. Yang terdekat itu adalah pustu, berarti pustunya yang Bapak Ibu masukkan kira-kira berapa kilometer. Kalau yang pustu tadi misalnya 5 kilometer misalnya, atau 10 kilometer. Nah, Bapak Ibu silakan masukkan misalnya 10 kilometer. Mohon nanti diisi dengan angka saja, 10 gitu. Jangan ditambahkan 10 km, nggak perlu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon hanya diisi nanti yang nomor 21 ini angka saja. Untuk yang berikutnya, yang nomor 22, ini akan ditanyakan waktu tempuhnya. Biasa kan kalau Bapak Ibu ke sana tadi, dari puskesmas atau pustu yang terdekat tadi, berapa biasanya yang dibutuhkan untuk sampai ke lokasi tambang. Misalnya tadi yang dari pusat terdekat tadi, kita butuh waktu tempuhnya tuh kira-kira 2 jam misalnya. Jadi Bapak Ibu isi 2 jam, atau 45, misalnya 45 menit misalnya Bapak Ibu isi 45 menit. 40 menit ya Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu isi nanti 45 aja. Jadi itu saya ini, tapi kita nggak tahu sih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu isi 45 pasti itu 40 menit. Karena nggak mungkin 45 jam waktu tempuh untuk lokasi tambang gitu kan. Itu mungkin udah di luar provinsi mungkin. Oke, jadi mohon nanti diisi dengan satuan waktu. Misalnya kalau 1 jam 45 menit, nanti Bapak Ibu isi 1 jam. Bapak Ibu tulis 1 jam 30 menit misalnya. Jarak waktu tempuh yang dibutuhkan. Untuk berikutnya, metode transportasi apa petugas puskesmas yang selama ini untuk bisa mencapai ke lokasi tambang? Ini beda-beda. Kalau nanti ada yang nanya ke saya, misalnya, Bu, kami punya tambang legal dan kami juga punya tambang ilegal misalnya. Atau nanti Bapak Ibu akan bertanya ke saya, kami punya perkebunan rakyat dan kami juga punya perkebunan legal. Metode transportasinya ini yang mana? Apakah yang legal tadi atau ilegal? Nah, ini yang mana Bapak Ibu? Kalau memang legal, Bapak Ibu yang biasa mencapai lokasi tambang, yang legal biasanya mobil, ya Bapak Ibu tuliskan mobil gitu. Kalau memang ada dua-duanya, biasanya ke legal Bapak Ibu hanya bisa sepeda motor. Atau contoh kayak di Kalimantan, mereka yang ilegal berjalan kaki menuju ke lokasi tambang. Itu silakan diisi misalnya seperti itu. Nah,
Kita udah jawab. Nomor 23. Ya. Untuk nomor 24 ini pertanyaan untuk kondisi jalan. Bagaimana kondisi jalan menuju ke lokasi tambang. Nanti mohon ini lebih spesifik juga Bapak Ibu untuk menjelaskan misalnya lokasi jalannya beraspal bisa dilalui oleh kendaraan umum seperti itu. Jadi nanti mohon lebih spesifik untuk menjelaskan kondisi jalannya. Saya jelaskan dulu, misalnya kita tulis dulu jalan beraspal ya, bisa dilalui oleh kendaraan umum. Pertanyaan nomor 25, nanti ada pertanyaan, dana apa yang digunakan untuk membiayai operasional perjalanan dan kegiatan ke lokasi tambang? Misalnya dengan dana APBD atau Global Fund atau dana daerah atau apa, nanti silakan diisi. Boleh lebih dari 2, karena ini jawaban terbuka. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Ini untuk penemuan kasus dan pengobatan. Bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria di lokasi tambang ini? Misalnya dengan ACD, Active Case Detection misalnya, atau dengan PCD. Ya, ada pertanyaan. Oke, baik. Ya, kalau tidak ada dananya, Bapak Ibu tulis aja. Benar. Misalnya, dana apa yang digunakan, Bapak Ibu tulis aja, tidak ada. Tidak ada dana yang digunakan. Jadi kami tahu tidak ada selama ini dana yang digunakan untuk membiayai operasional perjalanan. Ya Pak ya, nanti diisi saja tidak ada dana yang digunakan. Atau belum ada dana yang digunakan. Silakan diisi. Yang sesuai dengan apa namanya selama ini yang dilakukan di Kabupaten Bapak Ibu. Ya. Untuk penemuan kasus dan pengobatan, silakan diisi. Cara petugas menemukan kasus malaria di lokasi tambang ini seperti apa? Misalnya dengan ACD, PCD, MBS, atau survei kontak. Nah, silakan dijawab. Bagaimana cara petugas malaria memeriksa malaria di lokasi tambang? Misalnya dengan mikroskopis atau dengan RDT. Nah, yang pertanyaan nomor 26 ini adalah apakah para pekerja yang bukan penduduk setempat, nah yang tadi yang Bapak Ibu jawab tadi ada ada pekerja yang dia bukan berasal dari wilayah kerja Bapak Ibu tadi. Kalau ada pekerja yang tadi yang bukan penduduk setempat tadi yang tinggal atau bekerja tadi di pasir tadi, apakah dia berobat ke puskesmas terdekat? Nah, kalau iya, apakah gratis atau tidak? Tidak ada pekerja yang bukan penduduk setempat dan dia tidak berobat ke puskesmas terdekat. Silakan dipilih dulu, misalnya iya dan gratis. Nomor 29, jika ada pekerja yang positif malaria, apakah mereka diberikan obat dan dilakukan follow up oleh petugas? Ya. Misalnya diberikan obat saja. Nomor 30, ini kita akan menanyakan untuk intervensi. Apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria di lokasi tambang pada pekerja tambang ini? Kalau kita jawab iya ada, nanti kita akan lanjut untuk menjawab intervensi pada lokasinya, pada pekerja tambang ini. Tapi kalau Bapak Ibu jawab selama ini, pada yang tadi contohnya, pada pekerja pasir tadi, pekerja tambang pasir tadi, selama ini belum pernah dilakukan intervensi atau tidak ada dilakukan intervensi, berarti Bapak Ibu jawab tidak ada intervensi. Kalau Bapak Ibu jawab tidak ada intervensi, nanti kita akan lanjut untuk menjawab pertanyaan penularan malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jadi kita tidak akan menjawab pertanyaan intervensi pada pekerja tambangnya, karena kan tidak ada intervensi tadi. Jadi kita hanya menjawab apakah ada penularan malaria dari pekerja tambang pada masyarakat. Nah, kita akan menjawab pertanyaan pada masyarakatnya. Untuk sekarang kita coba jawab dulu, ya ada. Saya jelaskan dulu ada ya, ada intervensi. Kita lanjut next pertanyaan berikutnya.
intervensi apa yang dilakukan pada pekerja tambang ini. Misalnya intervensi yang sudah dilakukan selama ini oleh program atau petugas puskesmas atau dinas kesehatan selama ini adalah misalnya memberikan kelambu, lalu juga melakukan pengendalian vektor menggunakan larvasida atau mengendalikan vektor menggunakan BT dan ikan, atau semuanya saya isi dulu. Ada semua, misalnya membentuk kadar malaria dari pekerja, promosi kesehatan, atau lainnya yang belum ada disebutkan di atas, pilihan di atas, silakan diisi di lainnya kalau ada. Pertanyaan berikutnya ini, apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja ke lokasi tambang? Contoh pos malaria hutan. Oke. Ini berbeda Bapak Ibu. Kalau memang ada pos seperti pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja ini ke lokasinya, nanti Bapak Ibu pilih ada. Nanti kalau ada, nanti mohon sebutkan intervensi apa yang sudah pernah dilakukan atau yang sering dilakukan di pos pintu masuk tersebut. Tadi di Bali, waktu kita sosialisasi tadi pagi di Bali, itu tidak ada pos malaria di pintu masuk sebelum bekerja ke lokasi tambang. Tapi kalau di kabupaten lain itu ada pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja ini masuk ke lokasi tambang. Intervensi yang sudah mereka lakukan itu adalah mereka bekerja sama dengan berbeda-beda. Ada yang bekerja sama dengan pemilik pemilik bahan mesin. Pemilik mesinnya. Jadi mereka intervensinya adalah bekerja sama dengan pemilik mesinnya untuk kalau ada pekerja baru mereka akan melaporkan. Nah, seperti itu intervensinya. Jadi nanti disebutkan intervensinya seperti apa yang sudah dilakukan. Ada juga yang jelaskan intervensi yang sudah dilakukan adalah membagikan kelambu di pos malaria di pintu masuk ini, atau membagikan leaflet atau membagikan repellent. Nah, seperti apa bentuk intervensi yang sudah dilakukan kalau ada. Oke, kalau tidak ada, jawab tidak ada misalnya. Atau saya coba dulu misalnya jawabnya ada, kita jawab dulu ada, kita coba dulu misalnya mau membagikan kelambu misalnya. Kita akan lanjut untuk detail intervensi pada lokasi. Sebelum saya sampai ke sini, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Di kolom chat Mbak Rosa. Ya, ini yang jawab Pak Lejar Purbalingga ya, baik. Apakah bersifat fokus di daerah malaria atau seluruh wilayah kabupaten baik yang ya ini tadi sudah disampaikan ini untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia Pak, baik yang ada masalah malaria atau tidak malaria, karena kan itu tadi Pak, tipe karakteristiknya berbeda-beda. Kalau di Bali tadi lebih banyak pada pendatang sementara, gitu. Tidak ada hutan, tidak ada MMP 2 dan tidak ada MMP 3 perkebunan, dan tidak ada komunitas atau suku pedalaman, tidak ada MMP. Mereka ada, tapi mereka ada MMP 1 tambang, dan mereka ada pendatang sementara kayak tadi tentara, nelayan, dan wisatawan gitu, seperti itu. Itu makanya tadi saya jelaskan di awal Pak Reza, sebelum menjawab detail intervensi yang sudah dilakukan pada misalnya ada ditemukan kasus malaria, gitu. Tapi ditanyakan dulu awalnya adalah apakah ada area tambang, itu dulu. Kalau tadi saya jelaskan, kalau iya benar ada tambang, ada area tambang, misalnya tadi pasir, ada tambang tadi pasir, dan ada pendatang yang ada pekerjaannya pendatang bukan dari misalnya dari kota Semarang, tapi dari luar, misalnya dari Purworejo, dari Lombok, atau dari mana, dari luar gitu. Berarti itu nanti akan masuk menjawab pertanyaan untuk pekerjanya. Tapi kalau nanti Bapak pernah melakukan screening, Bapak akan jawab, iya benar ada penemuan, ada pernah dilakukan penemuan kasus malarianya. Walaupun nanti Bapak jawab, ternyata dari penemuan kasus ini tidak pernah ditemukan kasus malaria. Jadi nanti Bapak jawab tidak ada ditemukan kasus malaria. Jadi nanti Bapak akan skip semua pertanyaan-pertanyaan yang untuk
apa namanya tadi, pekerja atau titik lokasi mana yang punya masalah malaria atau intervensi apa yang sudah dilakukan selama ini. Bapak tidak akan menjawab itu. Jadi nanti Bapak akan lanjut menjawab hanya surveillance migrasi. Jadi seperti itu ya Pak Lejar ya, yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari Bapak. Gimana Pak Lejar, mungkin bisa ini atau boleh Pak kalau mau disampaikan Pak langsung Pak. Mana nih Pak Lejar? Ya, oke, tes. Boleh Pak, saya dengar Pak. Oke, kan gini, selama ini kan kita melaksanakan kegiatan malaria kan bimbingan dari pusat saja sudah kita harus fokus gitu ya. Nah, fokus ke daerah-daerah malaria. Halo, cek. Ya, benar, Pak. Oke, dan fokus malaria itu sifatnya desa ya, jadi bukan sifat puskesmas lagi gitu ya. Jadi kalau puskesmas kan wilayahnya kan beberapa desa gitu ya, atau satu kecamatan lah minimal kayak gitu. Jadi kalau saya lihat ini kan terlalu luas ya gitu ya. Kalau saya lihat dari kuesioner tadi terlalu luas gitu ya. Jadi desa yang ada tambangnya itu bukan daerah fokus malaria gitu ya. Gitu. Jadi selama ini kita tidak terlalu fokus dengan tambang rakyat itu gitu ya, tambang rakyat itu. Jadi apakah itu bisa dimasukkan ke sini gitu, apa tidak gitu loh. Jadi kalau selama ini kan kita memang fokusnya di daerah malaria saja gitu, bukan daerah yang non malaria gitu. Gitu sih. Ya, mau pencerahannya aja sih. Baik. Ya, tadi terima kasih banyak Pak. Tadi kan sudah disampaikan sama Pak Iqbal Pak, karena selama ini kan belum pernah, ini baru pertama kali kita akan melakukan pemetaan untuk populasi khusus ini Pak. Jadi karena benar kata Pak Lejar tadi, selama ini kan kita fokus untuk yang punya kasus pada desa atau dusun. Nah, kita hanya menangkap di situ saja. Nah, tapi ini adalah lebih besar, kita menangkap untuk populasinya. Siapa yang tadi sudah disampaikan Pak Iqbal waktu presentasi, kelompok-kelompok berisiko mana yang ternyata ada apa namanya, yang selama ini ditemukan ada kasus malarianya dan tidak tertangkap selama ini Pak. Saya contohkan dulu untuk Provinsi Riau misalnya. Selama ini Riau sama seperti Pak Lejar tadi bilang, fokus untuk desa tadi, penemuan kasus malaria pada desa. Tapi mereka ternyata ada kasus malaria pada suku pedalaman. Dan ini tidak tertangkap, tidak terlaporkan ke provinsi. Padahal ada screening dilakukan, ada penemuan kasus, dan ada positif malarianya pada suku pedalaman tersebut. Jadi ini memang apa ya namanya Pak? Memang ini jadi ya ini memang harus kita lakukan Pak. Kita kita harus mengisi untuk kuesioner kita ini untuk populasi yang itu tadi. Jadi kalau Bapak di area Bapak di Purbalingga tadi ada area tambang, ya Bapak dan memang di sana selama ini ada dilaporkan puskesmas, ada dilaporkan ada pekerjanya tadi dari luar, berarti Bapak harus menjawab ya benar Bapak ada MMP1. Jadi lebih ke populasi khususnya yang migran yang berpindah tadi loh Pak, yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Iqbal tadi Pak. Izin Bu Rosa. Oh ya boleh Pak Iqbal Mas. Ya, tadi mungkin maksudnya Pak Lejar itu ada tambang tapi nggak ada malarianya ya Pak Lejar ya? Oh iya, oke. Jadi tidak ada malaria. Apakah sudah pada kegiatan penemuan, Pak? Sudah pernah dicek memang betul-betul tidak ada malaria di sana atau bagaimana, Pak? Karena kita pernah nemukan juga ya, Bu saya. Jadi ada daerah tambang-tambang yang memang tidak dilaporkan. Ya. Ternyata ketika dilakukan MBS, baru ketemu tuh sama teman-teman dinas, oh ternyata ada gitu. Nah, apakah di wilayah Pak Lejar juga begitu kasusnya? Jawabannya betul ya, berarti belum ada pemeriksaannya Pak? Ya, ini kan berdasarkan berdasarkan kasus yang sudah pernah ada gitu ya. Okay. Daerah kasus yang endemis itu daerah-daerah yang memang tidak ada tambangnya gitu loh. Jadi memang kalau daerah itu kan daerah-daerah pegunungan misalnya gitu loh. Jadi agak jauh dari wilayah yang ditambang gitu loh. Okay. Jadi nanti untuk yang ini kan ada pertanyaan tadi Bu Rosa kalau nggak salah ya?
apakah di daerah tambang itu ada kasus malarianya atau tidak gitu ya? Betul. Ada ditanyakan ya. Kalau begitu Pak Ledger bisa jawab tidak. Tapi nanti kami menyiapkan ada teks di bawah, ada kotak nanti di bawah. Tolong ditambahkan informasi bahwa di daerah tambang tersebut belum dilakukan pengecekan atau kegiatan penemuan gitu untuk memastikan bahwa tidak ada kasus malaria. Jadi gitu aja Pak jalan keluarnya. Jadi kalau memang tidak ada tambang, ada tambang tapi tidak pernah dilaporkan, berarti kan ini cuma skip nih, ya kan? Proses ini kan memang nggak ada berarti dilakukan ya. Jadi nanti kami tampung di suatu tempat khusus nanti untuk masukinnya. Nah gitu ya menurut saya. Seperti itu ya. Betul sekali Pak. Ya, benar. Yang seperti sampaikan tadi sama Pak Iqbal, Pak Ledger. Jadi nanti kalau memang ya benar ada juga yang di ini Pak Iqbal di Sulawesi Tenggara, kalau saya nggak salah juga sama. Mereka melakukan screening, ada tambang, tapi tidak pernah apa namanya. Yang untuk jauh mereka nggak sampai ke sana, jadi mereka hanya yang terdekat saja. Jadi itu dimasukkan atau tidak juga sama sih sama Pak Ledger. Baik, nanti dimasukkan aja Pak Ledger di lainnya tadi ya Pak Ledger ya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut untuk menjawab pertanyaan detail intervensi, atau ada yang mau sharing yang pernah atau yang ada tadi, siapa yang jawab ya? Bapak Ibu mana tadi ya yang jawab ada area MMP 1 untuk pasir. Coba saya. Pak Boyolali, Pak Kirman. Pak Kirman masih di sini, Pak? Pak Kirman? Dari Boyolali masih di sini, Kak, Pak? Oke. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut saja. Ya, ada. Halo. Ada. Halo. Ya. Oh, Ibu ya? Enggak, Mas Kirman sebelah saya nggak ada mic-nya. Oh. Nggak apa-apa. Berdua. Maaf, ya. Oke, Ibu boleh dijelaskan apakah pernah melakukan intervensi Ibu pada pekerja tadi? Tidak ada kasus malaria. Tidak ada kasus malarianya, Bu. Oke. Karena nggak ada genangannya di Merapi itu loh. Ya, Lain Merapi yang sebagian di Boyolali. Ya, baik. Oke, berarti nanti nggak akan jawab intervensi sampai ke sini ya, Bu? Cuma skip langsung. Nah, gini loh, Bu, kalau nggak ada nanti kan berhenti cuma sebentar aja. Ya, betul. Iya, betul. Betul, Ibu. Oh, iya. Yang penting harus tetap ngisi ya. Iya, tetap ngisi, betul. Ya, Oke, makasih. terima Cuman kasih, yang Mbak. pekerja, maaf, di Boyolali itu kan ada yang dari TNI, saudara kita yang di TNI, itu kan sering ke luar negeri, ke luar daerah yang lokasi, tetapi kan itu bukan termasuk yang indigenous, karena juga nggak ada penularan di situ, nggak masuk tapi. Nah, itu nanti di MMP 5, Ibu, pengatas sementara. Iya. Ini kita masuk untuk area tambang, untuk pekerja tambang. Oh iya, khusus pekerja tambang ya. Ya, makasih. Ya, makasih banyak Ibu Sumiati. Ya, sama-sama. Ya, baik. Oke, Bapak Ibu, tadi kita coba dulu jawab kalau pernah dilakukan intervensi, dan nanti akan lanjut menjawab pertanyaan kapan terakhir kali memberikan kelambu. Nanti akan dijawab misalnya 1-3 tahun yang lalu, terus kapan terakhir kali melakukan IRS, silakan dijawab misalnya 1-3 tahun yang lalu. Lalu kapan melakukan pengendalian vektor dengan larvasida, misalnya kurang dari 1 tahun yang lalu. Kapan terakhir kali melakukan pengendalian vektor dengan BT dan ikan, misalnya di atas 3 tahun yang lalu. Berapa penggantian uang transport yang diberikan kepada kadar malaria dan pekerja, misalnya 250-500. Berapakah penggantian uang transport yang diberikan kepada JND atau kadar malaria desa, misalnya 500 sampai 1 juta misalnya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah dari mana dana operasional penggantian uang transport untuk kadar malaria tersebut berasal. Kalau ada silakan tulis misalnya APBD. Tapi nanti kalau Bapak Ibu bilang tidak ada, nanti tulis saja tidak ada. Pertanyaan berikutnya adalah dari semua intervensi yang dilakukan, kalau ada nanti Bapak Ibu ya,
yang Bapak Ibu jawab nanti, mana yang paling efektif, jadi pilih salah satu, hanya salah satu saja, yang menurut Bapak Ibu untuk menurunkan kasus malaria pada pekerja di lokasi tambang. Misalnya yang paling efektif adalah membentuk kader malaria desa, CMD. Lalu apakah ada kerjasama lintas sektor dalam kegiatan intervensi ini? Nah, silakan diisi. Misalnya ada kerjasama dengan TNI atau Polri, atau ada kerjasama lainnya dengan dinas apa, misalnya dengan dinas perikanan atau dinas ya, pertambangan. Oke, ya Pak Kirmanto nggak apa-apa. Oke. Atau dengan dinas hutan atau dinas pertambangan, nanti silakan diisi dengan kerjasama lintas sektornya dengan siapa. Silakan dipilih. Oke, nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini detail intervensinya. Nanti mohon Bapak Ibu jelaskan kerjasama yang terjalin dengan institusi yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Misalnya dengan TNI. Jadi nanti mohon lebih spesifik ya Bapak Ibu ya untuk menjelaskannya. Nanti jangan misalnya contoh nih. Contohnya nanti Bapak Ibu jenis kerjasamanya membentuk MOU misalnya. Kan kami tidak tahu detailnya ini membentuk MOU seperti apa. Misalnya jenis kerjasama yang terjalin itu adalah membentuk MOU dalam segi misalnya keamanan dalam akses menuju ke lokasi tambang seperti itu contohnya. Jadi nanti mohon nanti menjelaskan detail kerjasamanya ini lebih spesifik untuk dijelaskan. Untuk sekarang kita jawab dulu karena kalau tidak dijawab tadi tidak akan bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita jawab dulu misalnya membentuk MOU untuk segi keamanan misalnya. Dan Polri juga sama, misalnya segi keamanan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tadi kita sudah menjawab untuk penularan atau penemuan kasus malaria pada pekerja tambangnya. Yang berikutnya adalah kita akan menjawab nomor 43 ini. Apakah ada penularan malaria dari pekerja tambang tadi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Jadi misalnya ada gitu. Kalau ada Bapak Ibu pilih ada ya, atau tidak ada nanti pilih tidak ada. Untuk sekarang kita jawab dulu misalnya ada penularan pada masyarakat malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang dari pekerja tambang ini. Lalu kita lanjut. Nah, ini sama seperti di MIP 1 tadi Bapak Ibu. Ini ditanyakan lagi. Berapa kira-kira jarak dalam kilometer dari lokasi masyarakat tadi yang tinggal di lokasi tambang tadi. Misalnya jaraknya tadi ada 5 km. Lalu apakah Bapak Ibu juga melakukan intervensi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Misalnya tidak ada dilakukan intervensi. Kalau Bapak Ibu jawab tidak ada melakukan intervensi, nanti kita akan lanjut langsung menjawab bagian pada pencatatan dan pelaporannya. Jadi tidak akan menjawab pertanyaan pada detail intervensinya. Tapi kalau Bapak Ibu jawab iya, ada intervensi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Nanti kita akan sama jawab untuk pertanyaan pada contoh pada pekerja tambang tadi. Nanti akan Bapak Ibu pilih lagi jawaban intervensi apa yang sudah selama ini dilakukan, Bapak Ibu lakukan, atau petugas puskesmas lakukan, atau program lakukan intervensi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Jadi nanti intervensinya misalnya kelambu, atau membentuk kader, malaria desa, atau promkes, nanti silakan diisi. Jadi nanti akan menjawab pertanyaan yang untuk intervensi. Untuk sekarang kita coba dulu misalnya tidak pernah dilakukan ada intervensi. Kita akan lanjut langsung menjawab untuk pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan ini tadi sudah saya sampaikan di awal, kita butuh data berapa jumlah kasus positifnya pada pekerja tambang. Kalau ada misalnya 2 misalnya, nanti isi 2. Tapi kalau tidak ada kasus positif malaria, tidak ada misalnya, nanti isi aja 0. Kalau 0 berarti tidak ada kasus positif pada pekerja tambang. Apakah dilaporkan selama ini, apakah temuan kasus pada pekerja tambang tersebut
dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Sismal? Misalnya iya ada. Dan untuk berapa jumlah kasus positif pada masyarakat yang tinggal di lokasi tambang, misalnya tidak ada ditemukan, kita tulis 0. Apakah temuan kasus ini juga dilaporkan? Isi misalnya iya ada. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini hambatan dan rencana. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Iqbal. Nanti mohon Bapak Ibu juga lebih spesifik menjelaskan hambatan apa yang dialami gitu, yang untuk menghadapi kasus malaria di lokasi tambang. Misalnya Bapak Ibu akan jawab hambatannya adalah pendanaan atau apa ya, tidak ada MOU atau tidak ada apa ya, bahan untuk melakukan atau lab apa ya, tidak ada alat untuk melakukan screening pada pekerja tambang tersebut. Nah, ini seperti apa hambatannya, silakan diisi. Lalu ditanyakan juga nomor 51, rencana Bapak Ibu di masa yang akan datang apa? Jadi silakan diisi, misalnya rencananya tadi membentuk kader malaria desa, atau membentuk kader pekerja, atau bekerja sama dengan Babinsa, atau seperti apa, silakan diisi rencananya. Dan nomor 52 ini, apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama lintas sektor? Nah, silakan isi. Kalau memang ada, dengan siapa Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama lintas sektor untuk, jadi ini untuk menanggulangi masalah malaria pada pekerja di lokasi tambang. Ya, terus sekarang kita harus jawab, Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi, karena kalau tidak jawab, kita tidak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk sekarang saya jawab dulu ada, tapi nanti kalau Bapak Ibu final jangan diisi ada aja Bapak. Ini karena kita tes aja biar cepat, karena waktu juga saya isi dulu ada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita akan jawab untuk surveillance migrasinya. Jadi ini yang pertanyaan terakhir adalah surveillance migrasinya. Apakah para pekerja tadi yang tambang yang baru datang tadi, yang pasir tadi, misalnya contoh, mereka melaporkan diri tidak ke kader malaria desa dan puskesmas? Kalau ada, nanti Bapak Ibu jawab iya ada. Lalu dari kabupaten mana mereka ini berasal? Biasanya mereka ini berasal dari mana? Misalnya mereka biasanya berasal dari Lombok misalnya, atau berasal dari Sukabumi, atau berasal dari Kota Manado. Nah, silakan diisi dari mana biasanya para pekerja tersebut berasal. Berapa lama mereka biasanya tinggal di lokasi? Tadi yang pendatang luar tadi datang lebih dari 3 bulan misalnya mereka tinggal. Kapan biasanya para pendatang tersebut tiba di lokasi? Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan tanya ke puskesmas atau tanya ke kader, kalau ada kader di sana yang mencatat aktivitas mereka, kapan biasanya mereka datang. Misalnya mereka datang sebelum Lebaran misalnya, atau pada saat musim panas di bulan Juni, atau kapan. Nah, silakan diisi. Dan kapan biasanya mereka pulang, misalnya mereka pulang sudah selesai mendapatkan atau sudah selesai atau setelah Lebaran atau bulan November atau apa. Nah, nanti silakan diisi jawabannya apa, kita isi dulu. Ya. Apakah dilakukan screening sebelum mereka berangkat? Nah, ini sekali. Misalnya iya, dilakukan screening. Ya. Lalu siapa yang melakukan screening sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang, misalnya petugas puskesmas. Nah, ini boleh jawaban dari lebih dari satu. Kalau misalnya kader juga melakukan screening, silakan diisi, atau perusahaan tambangnya sendiri, silakan diisi. Jadi jawabannya lebih dari satu boleh. Lalu apakah dilakukan screening sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing? Jadi sebelum mereka pulang, apakah juga petugas puskesmas atau dinas juga melakukan screening? Silakan jawab, misalnya tidak ada. Lalu kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu memantau para pekerja yang datang dari luar daerah ini? Nah, ini nanti berbeda Bapak Ibu ya. Kalau seperti contoh, kalau memang ada cara Bapak Ibu memantau para pekerja yang datang dari luar daerah, Bapak Ibu jawab ada iya. Tapi kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu jawab tidak ada. Kalau Bapak Ibu jawab ada, selama ini petugas atau Bapak Ibu atau program memantau pekerja yang datang dari luar daerah ini
Nanti mohon dijelaskan bagaimana cara Bapak Ibu memantau para pekerja tersebut berasal. Ini nanti berbeda. Kalau misalnya contohnya di NTB itu memberikan kartu pasien malaria. Tapi nanti ini berbeda dengan tadi di Bali. Di Bali ini cara memantaunya adalah dengan mereka ini bekerja sama dengan kantor desa dan dicatat di data desa. Jadi cara memantaunya adalah terrekod, terdata di data desa. Jadi nanti bagaimana cara Bapak Ibu memantau, silakan diisi. Untuk sekarang, misalnya saya tulis dulu, kita tulis dulu misalnya memberikan kartu bebas malaria, contohnya. Ya. Nah, ini alasan tidak dilakukan kegiatan intervensi atau penemuan kasus tadi pada masyarakat atau yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Kenapa Bapak Ibu tidak melakukan intervensi? Nah, silakan dipilih. Misalnya tadi tidak ada kasus malaria yang dilaporkan, atau lainnya apa? Misalnya karena tidak ada dukungan atau seperti apa. Nah, silakan nanti pilih lainnya. Atau tidak ada anggaran atau lainnya yang tidak dipilihan. Baik, setelah kita pilih, ini jawabannya boleh dari 1. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini kita sudah jawab untuk pertanyaan pada NMP 1. Untuk selanjutnya adalah kita akan menjawab populasi khusus pada NMP 2 atau pekerja hutan. Saya tidak akan jelaskan detail untuk pekerja hutan karena sebenarnya Bapak Ibu pertanyaannya sama seperti di NMP 1. Saya jelaskan dulu saja bagian tampilan depannya saja. Kalau nanti Bapak Ibu punya area perhutanan dan misalnya ada area perhutanan, nah siapakah atau yang masuk area perhutanan ini siapa? Sebagai contoh, nah ini ada profilnya kembali, sama tadi seperti yang NMP 1, itu jenis tambangnya apa? Misalnya tadi tambang emas dan pasir segala macam. Nah untuk hutan ini, jadi jawabannya bisa lebih dari 1. Misalnya ada penambang hutan legal, atau penambang hutan ilegal, atau illegal logging kita sebutnya, atau perambah hutan. Dia buka hutan, terus dia menanam sesuatu di dalam hutan. Seperti contoh di Bengkulu itu mereka menanam kopi juga di dalam hutan, perambah hutan. Nah, seperti itu nanti Bapak Ibu pilih, kalau ada, pilih yang mana kegiatan perhutanan yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Kalau bisa contoh saya pilih misalnya penambang hutan legal dan penambang hutan ilegal. Nanti ini sama Bapak Ibu. Pertanyaannya nanti seperti di MMP 1 tadi. Nanti Bapak Ibu akan jawab lagi. Jumlah lokasinya berapa? Kira-kira jumlah pekerjanya tadi berapa yang tadi legal? Lalu jumlah berapa banyak jumlah lokasi hutan rakyat yang tidak terdaftar? Dan berapa banyak jumlah pekerja hutan rakyat yang tidak terdaftar ini. Nah, nanti sama, lalu jawab lagi nanti, apakah ada pekerja yang berasal dari luar daerah? Misalnya kalau ada, Bapak Ibu jawab ada. Terus berikut juga sama, apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria di lokasi hutan ini? Kalau memang tadi ada penambang ilegal, tapi ada kegiatan penemuan kasus di lokasi hutan, berarti Bapak Ibu jawab ada. Tapi tidak punya masalah malaria pada pekerja hutan, nanti Bapak Ibu jawab tidak ada. Tidak ada pekerja atau tidak ada masalah malaria pada pekerja hutan. Tapi jawaban berikutnya ini sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan jawab lagi, ditanyakan lagi jaraknya, lalu intervensi yang sudah dilakukan seperti apa, pilih jawabannya lagi, nanti juga Bapak Ibu akan menjawab pencatatan dan pelaporan, hambatan dan rencana, dan segala macam. Saya tidak akan jawab, tapi nanti Bapak Ibu bisa setelah pertemuan ini kalau mau jawab pertanyaan malaria pada pekerja hutan, silakan. Atau mau jawab sekarang juga silakan, tapi saya tidak masuk lagi kita jawab karena waktunya tidak cukup. Kalau kita jawab misalnya tidak ada malaria pada pekerja hutan, nanti kita akan lanjut untuk ke MMP 3 untuk malaria pada pekerja perkebunan. Ya. Di sini tanyakan, apakah ada area perkebunan di wilayah kerja Bapak Ibu? Kalau ada, jawab ya ada. Nah, ini di tampilan profilnya nanti tanyakan siapa yang atau jenis perkebunan apa yang dia masuk, misalnya yang
untuk MMP 3. Ini ada karet, kelapa sawit, coklat, kopi, dan sebagainya. Jadi nanti kalau kayak contoh mungkin kalau perkebunan di Sumatera banyak itu yang IP-nya adalah kelapa sawit dan kopi. Jadi mereka akan pilih kelapa sawit dan kopi. Nah nanti saya kurang tahu nanti untuk di Jawa Tengah, di Kabupaten Bapak Ibu nanti jenis perkebunannya apa? Kalau ada, kalau Bapak Ibu punya misalnya kopi, nanti silakan pilih kopi. Nanti pertanyaan juga sama. Kalau kita coba dulu misalnya kopi ada, nanti juga sama ditanyakan. Nanti ditanyakan lagi berapa jumlah lokasinya, baik yang tadi yang terdaftar tadi. Kalau Bapak Ibu pilih lagi mana yang dia tidak terdaftar atau perkebunan rakyat. Iya Pak, perkebunan teh. Masuk Pak, ini Pak teh. Ya, pilih ya Pak ya. Kalau ada teh, pilih lagi. Silakan pilih teh Pak. Kalau memang ada teh, silakan dipilih. Nah nanti saya lanjut. Ya, nanti sama. Apakah teh kalau yang terdaftar itu apa? Kalau misalnya teh dia terdaftar. Tapi ada nggak yang jenis perkebunan rakyat tadi atau yang tidak terdaftar yang dia ada di wilayah kerja Bapak Ibu? Kalau ada, apakah teh juga ada? Misalnya teh juga ada. Silakan dijawab. Nanti pertanyaan berikutnya, kalau Bapak Ibu lihat, oke, ini harus diisi dulu. Saya isi dulu, kita coba isi. Ya, ini sama, profilnya juga tanyakan. Ya, ada chat. Ya, nilainya. Ada perkebunan tembakau tapi ya, baik. Oke, nanti saya jawab ya Pak Widi ya. Kalau karet itu Bapak bisa masukkan kalau tidak ada di pilihan, tadi sudah saya sampaikan juga di awal, kalau contoh karet, Bapak Ibu tinggal pilih karet ya Bapak Ibu ya. Jadi di pilihan ini jenis perkebunannya ini ada karet, ada kelapa sawit, ada coklat, kopi, teh, tembakau, atau lainnya misalnya yang belum ada di pilihan apa gitu, silakan nanti dipilih lainnya yang tidak ada. Jadi ada karet ya Pak ya, ada karet, ada teh, ada. Nah, ada pertanyaan. Oke, boleh. Pak Iqbal masih di sini tidak Pak? Pak Iqbal? Oh, oke, baik Pak. Untuk ya, Pak kenapa Bu Widi. Rosa? Sorry. Oh ya, Pak Iqbal, Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Widi Purworejo. Ya. Jika ada perkebunan tembakau untuk yang MMP dia, mungkin Pak nanti Pak Widi bisa lebih spesifik ya Pak. Untuk yang maksud Pak ini yang legal rakyat atau yang ilegal gitu Pak ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Widi Pak, jika ada perkebunan tembakau tapi sifatnya musiman atau milik Pak. Oh ya, maaf Bu Widi. Ya, dari Bu Widi, Pak. Jika sifatnya musiman dan milik perseorangan, berarti pribadi ya Pak ya? Ya, apakah betul, masuk ya. kategori perkebunan? Ya Pak. Tergantung, sebenarnya ada luasannya ya. Misalnya kalau perkebunan teh, kalau di Jawa Tengah itu kan besar-besar ya. Jadi bisa anggap sih perkebunan rakyat ini kurang lebih perkebunan pribadi juga sih, masuk. Tapi di daerahnya daerah malaria nggak tuh? Mungkin Ibu bisa jawab Ibu, Bu Widi. Ya Pak, jadi masih di daerah malaria Pak. Wah, baik Bu. Begitu kita masukin ya Bu. Nah, masuk aja. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Berarti masuk ke kategori perkebunan, bisa dimasukkan ke perkebunan rakyat gitu ya Pak ya? Ya Bu, ke sana saja. Ya, oke, terima kasih. Boleh. Oke, saya lanjut. Ya, nanti oke. Ini sama ya Bapak Ibu ya, kalau nanti jawab ada misalnya contoh teh misalnya seperti tadi. Ini yang perkebunan rakyat. Nah, ini teh. Nanti kalau Bapak Ibu lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini juga tanyakan jumlah lokasinya ada berapa banyak tadi yang perkebunan rakyat tadi, yang teh tadi. Lalu juga jumlah pekerjanya ini berapa dari yang tadi misalnya ada 10 lokasinya jumlahnya berapa? Misalnya ada 100 atau 200 atau berapa? Juga ditanyakan juga apakah ada pekerja yang berasal dari luar wilayah? Kalau misalnya ada, nanti Bapak Ibu jawab ada. Kalau tidak ada, tidak ada.
juga berikutnya ini, apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria? Nah, tadi Purworejo karena di sana adalah masih daerah ini ada kasus malaria, maka ada penemuan kasus, maka dijawab ada iya. Dan nanti pertanyaan berikutnya nomor 73 ini, apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja perkebunan tadi yang pada tadi? Kalau ada, nanti Bapak Ibu jawab iya ada, tapi kalau tidak ada, nanti kita akan lanjut, tidak akan menjawab untuk pertanyaan pada pekerja perkebunan. Jadi sama seperti di MMP 1 dan sama juga untuk di MMP 2. Pertanyaannya sama, tidak ada bedanya sih Bapak Ibu. Yang beda itu nanti hanya di profilnya saja, yang ini saja, hanya pilih jenis perkebunannya apa. Tapi kalau pertanyaan pencatatan dan pelaporannya, jenis intervensinya, atau jaraknya ditanyakan, atau hambatan dan rencana itu sama semua yang ditanyakan. Oke, baik. Nanti Bapak Ibu boleh coba, kalau nanti Ibu Widi mau coba jawab, silakan Bu dijawab. Sekarang kalau mau jawab pertanyaan apa saja benar tidak sama dengan MMP 1, MMP 2 silakan kalau Bu Widi mau jawab. Atau Bapak Ibu lain yang mau jawab MMP 3 silakan. Tapi karena keterbatasan waktu, karena saya janji kita semua sampai jam 12, dan tinggal berapa menit lagi ya, 15 menit lagi, jadi nggak cukup waktu kita untuk menjawab untuk MMP 3 ini semuanya. Jadi saya lanjut untuk membahas untuk MMP 4 atau suku pedalaman. Nah, ini mungkin izin merosaknya juga nggak ada tuh ya. Iya. Jawa Tengah kayaknya suku pedalaman. Kita skip aja bagian ini kayaknya. Tapi nanti kalau ada, silakan aja nanti dilihat pertanyaannya kurang lebih ya relatif sama ya Bu Rosa. Ya, baik. Terima kasih baik, Mbak. Ya Bapak Ibu betul. Informasi yang saya dapat memang di Jawa Tengah tidak ada suku pedalaman. Tapi kalau terlewat informasi ini memang ada suku pedalaman atau komunitas adat terpencil, silahkan nanti pilih ada. Tapi dari yang saya lihat memang tidak ada. Tapi nanti Bapak Ibu yang lebih tahu area Bapak Ibu masing-masing. Kalau nanti ada, saya hanya jelaskan sekilas saja, tapi Bapak Ibu bisa coba untuk ngisi kalau memang mau isi gitu, mau iseng isi, silahkan. Ini profilnya, tampilan depannya. Ini hanya ditanyakan nanti nama-nama suku pedalamannya apa. Kalau misalnya ada 1, silahkan isi lebih dari 1. Atau lebih dari 3 atau 4 silahkan diisi. Nanti juga akan ditanyakan jumlahnya berapa pada masing-masing suku pedalaman ini. Nanti juga akan ditanyakan juga apakah suku pedalaman ini juga berada di luar wilayah kerja Bapak Ibu, misal apakah dia juga ada di kabupaten lain, kota lain misalnya, dan disebutkan nanti di mana di kabupaten mana mereka berada. Ya, baik. Ini definisi operasionalnya, siapa yang disebut dengan suku yang dia menetap tinggal dan mana yang dia masih nomaden atau yang berpindah-pindah. Ini saya hanya nampilkan sekilas saja, tidak akan saya bahas, tidak akan saya isi atau tidak isi karena waktunya tidak cukup. Tapi Bapak Ibu silakan nanti yang mau isi untuk pertanyaan MMP 4 kalau Bapak Ibu punya masalah populasi khusus pada suku pedalaman. Pertanyaan sama, tadi sudah disebutkan juga berulang sama seperti di MMP 1 dan di MMP 3. Teman, kalau di MMP 4 ini dia lebih detail saja menceritakan mana yang untuk penemuan kasus pada suku yang masih menetap tinggal, mana yang masalah kasus malaria yang ditemukan pada yang suku pedalaman yang berpindah atau yang masih nomaden. Seperti itu. Jadi, saya skip untuk MMP 4. Saya jelaskan profilnya saja di depan. Kita lanjut untuk MMP 5. Mungkin ini ada dari kabupaten lain atau kabupaten kota yang punya pendatang sementara. Ya. Ini kalau Bapak Ibu nomor 66, jadi apakah ada pendatang sementara? Misalnya tadi penjaga perbatasan, TNI atau tentara. Nah, Bapak Ibu silakan pilih ada ya. Ini jenis pendatang sementaranya yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Jadi silakan pilih jenis pendatang sementara ini apa. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kotak untuk lainnya ini tidak ada, tapi ini ada Bapak Ibu. Mungkin ini tadi terhapus apa gimana. Jadi Bapak Ibu silakan pilih
jenis pendatang sementara yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu itu apa? Mungkin ada yang mau sharing ke saya dari kabupaten mana yang punya populasi khusus untuk pendatang sementara? Bapak Ibu dari kabupaten apa mungkin bisa boleh sharing, punya misalnya punya tentara yang tiba dari Papua misalnya yang mau sharing, atau pelajar atau mahasiswa mungkin, atau nelayan yang mau sharing ke saya, boleh Bapak Ibu? Apakah ada Bapak Ibu? Nggak ada? Ini nggak ada yang jawab ini. Nggak ada kan yang punya populasi khusus untuk MMP 5? Ya, oke. Kalau nggak ada, atau kita coba jawab dulu. Jadi nanti ini sama. Jadi nanti Bapak Ibu pilih. Kalau memang ada pendatang sementara yang ada, nanti pilih misalnya pekerja musiman misalnya, atau penjaga area perbatasan. Nah, silakan dipilih siapa pendatang sementara tersebut. Nanti juga akan pilih berapa jumlah pendatang sementara tersebut. Misalnya ada 50. Lalu apakah ada kegiatan penemuan kasus malarianya? Misalnya ada, ya. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pendatang sementara ini? Dan kalau Bapak Ibu jawab ya ada, nanti Bapak Ibu akan lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk penemuan kasus dan pengobatan. Sama seperti di MMP 1 sama dengan MMP 3 tadi. Jadi nanti ditanyakan kembali pada pendatang sementara ini di mana yang ditemukan kasus malarianya. Misalnya tadi ada pada pekerja musiman misalnya, contohnya. Lalu bagaimana cara petugas malaria atau cara Bapak Ibu selama ini untuk menemukan kasus malaria pada pendatang sementara. Jadi ini misalnya caranya yang baik, silakan dipilih. 73 sama, cara petugas memeriksa malaria ini bagaimana? Silakan dipilih. Apakah pendatang sementara ini berobat ke puskesmas terdekat? Jadi ditanyakan adalah ke puskesmas terdekat. Kalau ada, silakan pilih iya ada. Dan nomor 75, apakah pendatang yang tadi, yang positif tadi, yang berobat tadi, mereka diberikan obat tidak dan dilakukan follow up? Nah, ini silakan dipilih, misalnya diberikan obat saja. Misalnya. Dan apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria? Ini sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jawab iya, ada dilakukan intervensi, nanti kita akan jawab pertanyaan, intervensi apa yang dilakukan, apa yang sudah dilakukan selama ini untuk MMP 5 atau untuk pendatang sementara ini. Nanti Bapak Ibu akan pilih apa saja intervensi yang sudah dilakukan. Tapi kalau Bapak Ibu selama ini tidak pernah melakukan intervensi, nanti tidak akan menjawab pertanyaan pada intervensi, jadi nanti kita akan lanjut untuk menjawab pertanyaan pencatatan dan pelaporan. Nanti akan ditanyakan berapa jumlah kasus positifnya pada tahun 2020, misalnya ada 10 misalnya, dari yang disebutkan tadi, misalnya ada pendatang sementaranya, ada tentara tadi, atau ada nelayan tadi. Nah, berapa jumlahnya dari pendatang sementara tersebut berasal jumlahnya. Oke, untuk yang 78 ini sama, apakah juga dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Sismal? Silakan pilih, misalnya iya ada. Nah, kita lanjut untuk hambatan dan rencana, sama. Hambatan dan rencana ini sama seperti di MMP 1. Apa saja hambatan yang dialami? Oke, hambatan yang dialami, misalnya apa? Silakan diisi. Lalu rencana Bapak Ibu di masa yang akan datang, tadi sudah dijelaskan di awal di MMP 1, silakan diisi apa rencananya. Dan apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama lintas sektor? Silakan diisi. Misalnya ada, ini seperti apa? Jadi nanti silakan isi. Jadi ini sama ya Bapak Ibu ya, hambatan dan rencananya sama, tapi ini untuk MMP 5. Saya isi ada dulu. Oke, ini untuk surveillance migrasinya juga sama, ditanyakan di MMP 5. Jadi nanti ditanyakan kembali, apakah pendatang ini melaporkan diri ke kader malaria dan puskesmas? Misalnya iya ada. Dari kabupaten atau dari daerah mana biasanya pendatang tersebut berasal? Misalnya datang dari
saya contohkan misalnya dari kota Semarang misalnya, atau dari Sorong contohnya adalah seperti itu, atau dari mana, nanti Bapak Ibu silakan isi. Berapa lama biasanya mereka tinggal? Biasanya mereka tinggal misalnya lebih dari 3 bulan. Pertanyaan berikutnya, apakah dilakukan screening saat mereka tiba di kota tujuan? Misalnya iya. Ya. Lalu siapa yang melakukan screening? Nah, silakan dijawab. Misalnya petugas puskesmas. Apakah dilakukan screening juga semua mereka pulang? Oke. Misalnya tidak. Apakah pendatang sementara ini diberikan kartu pantau malaria setelah mereka dilakukan screening? Misalnya tidak diberikan kartu pantau. Itu jawabnya tidak ada. Kita akan lanjut untuk ini, karena kita tadi menjawab tidak dilakukan intervensi untuk pendatang sementara ini. Jadi nanti pertanyaannya alasan kenapa Bapak Ibu atau program tidak melakukan intervensi untuk menurunkan kasus malaria pada pendatang sementara. Misalnya tidak dilakukan intervensi karena pendanaan misalnya, atau tidak ada kegiatan program. Silakan dijawab dan jawabannya boleh dari 1. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Ini yang terakhir dari pengisian kuesioner kita, usulan dasaran. Dan usulan dasaran ini silakan dijawab, misalnya seberapa sering Bapak Ibu melakukan uji silang pemeriksaan sediaan darah. Oke, selain jawab misalnya selalu. Lalu pertanyaan nomor 91 adalah, apakah Bapak Ibu mengalami masalah lain untuk mengendalikan kasus malaria di wilayah Bapak Ibu? Misalnya ada, dan apa masalah lainnya gitu. Silakan dijawab. Nomor 92 adalah, apa kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi untuk mengendalikan malaria di wilayah Bapak Ibu? Misalnya yang belum terpenuhi adalah tadi misalnya membentuk kader atau membentuk MOU dengan bupati, atau membentuk MOU dengan provinsi atau dengan Kabupaten Purworejo misalnya dalam memantau pekerja pendatang. Nah, seperti apa yang belum terpenuhi, silakan, atau bisa pendanaan atau sarana dan prasarana, silakan Bapak Ibu isi untuk pertanyaan nomor 92 ini. 93 adalah 93 ini pertanyaan, apakah Bapak Ibu punya usulan atau ide untuk menanggulangi masalah MMP ini, MMP 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, yang menurut Bapak Ibu ini usulan dari kami gitu, atau ide dari kami untuk menanggulangi masalah malaria pada MMP 1, 2, 3, 4, 5. Jadi silakan diisi usulan dan ide ini yang Bapak Ibu miliki. Dan yang terakhir ini nomor 94 yang ditanyakan adalah, apakah Bapak Ibu punya usulan atau ide lain dalam menanggulangi masalah populasi MMP ini, MMP 1, 2, 3, 4, 5 ini, pada kelompok populasi berisiko yang tidak ditanyakan. Jadi yang tidak ditanyakan, karena yang kita tanyakan di sini adalah kita akan untuk area tadi, pekerja tambang, pekerja hutan, pekerja perkebunan, suku pedalaman, dan untuk pendatang sementara. Jadi menurut Bapak Ibu, mana populasi berisiko yang menurut Bapak Ibu ini berisiko gitu, yang belum ada di MMP di kuesioner ini. Jadi silahkan Bapak Ibu isi kalau ada populasi lain yang menurut Bapak Ibu berisiko. Jadi ini pertanyaan terakhir, ini Bapak Ibu silahkan dijawab. Oke, saya jawab ada saja dulu, tapi nanti mohon kalau nanti final isinya jangan ada ya Bapak Ibu. Ini karena saya bercepat aja, saya jawab ada, karena kalau tidak dijawab tidak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai menjawab usulan dasaran, ya. Kalau nanti Bapak Ibu sudah selesai untuk mengisi pertanyaan terakhir untuk yang nomor 94, nanti berarti kita sudah selesai menjawab pertanyaan pada kuesioner MMP kita. Jadi nanti jawaban Bapak Ibu sudah terkirim atau terrekod di surveymonkey.com ini. Jadi nanti ini sudah selesai dan kita sudah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan baik itu MMP 1, MMP 2, MMP 3 ataupun MMP 5. Baik Bapak Ibu,
Nah, sudah selesai, coba untuk tes ngisi menjawab pertanyaan untuk online questionnaire kita ini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum, karena waktunya tinggal sedikit lagi. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan terkait pertanyaan dari questionnaire online kita ini, MMP kita ini, atau Bapak Ibu mau sharing boleh. Yang mungkin kurang jelas atau mau sharing silakan, saya persilakan. Terima kasih, Bu. Mungkin sebelum mengisi kuesioner tadi, perlu adanya survei dari petugas yang mengisi ke lapangan, Bu, untuk menghitung tenaga-tenaga yang ada di lapangan, yang ada di pertambangan atau perkebunan. Tadi ada pertanyaan berapa jumlah tenaga, berapa jumlah tempat. Itu mungkin seperti itu dulu. Jadi tidak ngisinya tidak abal-abal, cepat tapi hasilnya kemungkinan kurang valid. Mungkin itu usulan kami. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak dari Wonosobo. Benar sekali, Pak, karena nanti karena butuh waktu untuk mengisi final kuesioner kita ini. Pak, maaf saya mute ya, Pak ya, karena jadi ini ya, oke. Ya, tadi sudah disampaikan sama dari Wonosobo. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan butuh waktu untuk data informasi terkait tadi yang saya sampaikan di awal tadi, karena butuh jumlah lokasi, berapa jumlah pekerjanya tadi, baik yang ilegal kalau Bapak Ibu punya tambang ilegal atau perkebunan tadi yang legal atau yang ilegal tadi. Jadi butuh waktu untuk mencari data terkait. Nah, untuk mencari data terkait ini kemana ya, Bu Rosa gitu. Jadi nanti saya sarankan Bapak Ibu sebelum nanti isi final, jadi seminggu dari ini nanti akan saya kasih ke Ibu Widi link ngisi kuesioner finalnya sebelum Bapak Ibu akan menjawab final nanti. Mohon nanti Bapak Ibu berkoordinasi dulu atau bertanya dulu ke Puskesmas. Mungkin Puskesmas, teman-teman di Puskesmas punya data informasi terkait yang lengkap gitu untuk titik lokasi. Mungkin mereka tahu berapa, karena mereka selama ini pernah melakukan screening, atau mereka tahu atau ada penemuan kasus selama ini yang ditemukan pada pekerja pertambangan tadi atau pada pendatang sementara tadi yang melaporkan diri, misalnya mereka datang dari mana segala macam. Mungkin mohon kerjasama dulu atau berkoordinasi dulu dengan Puskesmas. Atau tadi contoh juga dari Bali juga sharing ke kita, mereka akan nanya ke kader malaria desa, karena di sana kadernya aktif sekali, JMD mereka akan, dan JMD itu punya data berapa tadi jumlah pekerja tadi yang pendatang dari luar tadi, karena dicatat sama JMD tadi. Nah, mungkin bisa kalau memang ada JMD atau kader malaria desa tadi, mungkin bisa ditanyakan juga dengan kader malaria desa tadi, berapa ya jumlah pendatang sementara misalnya. Kalau memang Puskesmas tidak lengkap datanya, informasinya, mungkin bisa tanya ke JMD kalau ada JMD. Atau kalau misalnya Bapak Ibu kurang lengkap lagi, mungkin bisa tanya ke dinas setempat, dinas kesehatan terkait setempat. Kalau untuk pertambangan, nanti Bapak Ibu bisa tanya ke SDM, ke energi sumber daya mineral. Mereka punya jumlah pekerja, kalau legal mereka punya berapa yang terdaftar tadi, perusahaan-perusahaan tambang yang terdaftar tadi, mereka punya berapa jumlah pekerjanya, dan mereka juga punya berapa untuk jumlah pekerja yang ilegal di SDM. Jadi untuk satu kota mereka punya, karena saya juga sedang koordinasi juga dengan yang di pusat untuk mendapatkan data dari SDM. Seperti itu. Jadi nanti koordinasi dulu dengan Puskesmas sebelum final mengisi, atau kader malaria desa atau kementerian terkait. Nah, Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau untuk yang provinsi gimana Bu Rosa? Ini kan berarti saya harus dapat datanya kan dari teman-teman nih, padahal teman-teman juga lagi baru proses cari. Betul, ya. Ya Ibu, ini juga ditanya juga semua sama pengolah provinsi sama saya Bu Rosa.
ini saya kan ditanyakan harus ngisi, memang harus ngisi ya Bu ya. Tapi kan saya nggak tahu karena yang tahu memang lebih spesifik ke teman-teman kabupaten kota. Yang Ibu tahu saja ya Bu ya. Jadi yang Ibu tahu misalnya jumlah kabupaten kota mana yang dilaporkan ada pekerja tambang. Nah Ibu tulis misalnya kabupaten misalnya Wonosobo atau Purworejo. Nah, yang terlaporkan aja sama Ibu selama ini Bu Dewi. Karena nanti tetap yang kami jadi nanti tetap kami akan proses juga jawaban dari Bu Dewi juga dengan teman-teman di kabupaten juga Bu. Soalnya ini kan permasalahannya kalau melihat membaca pertanyaan-pertanyaan tadi itu kan untuk kondisi di Jawa Tengah ya karena kita sudah banyak yang eliminasi daerah yang populasi khusus tadi itu kan nggak menjadi fokus untuk kegiatan kita. Jadi mungkin datanya agak teman-teman juga merasa kebingungan nih untuk isinya. Ya, oke. Ya Bu, mungkin boleh ditambahkan sama Pak Iqbal? Silakan Pak. Terima kasih Bu Rosa. Ya mungkin untuk yang di provinsi Bu, kita fokus dulu sebentar untuk yang kabupaten kota. Nanti mohon bantuan Bu Dewi juga untuk mengawal dari kabupaten kota. Nanti mungkin sudah selesai dari kabupaten kota, baru nanti kita minta responnya dari provinsi ya Bu. Mungkin ada strategi yang berbeda, yang mungkin beda dengan disampaikan oleh dari kabupaten Bu. Mungkin gitu Bu Dewi. Iya, soalnya pertanyaannya sama. Iya. Ini juga sharing ke teman-teman ya, diskusi. Nah, kita itu kan ada nih Salatiga. Salatiga itu kan udah dapat penghargaan sebagai kota toleransi ya. Nah, di situ tuh sebetulnya banyak sekali mahasiswa dari Papua, dari Indonesia Timur, dan sebetulnya itu juga menjadi bisa dikatakan untuk kegiatan malaria juga, tapi kayaknya belum diintervensi. Dan tadi di kuesioner itu kan populasi khusus di situ adalah kaitannya dengan pekerjaan ya, di perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Tetapi untuk yang komunitas seperti tadi itu saya bilang ada universitas di mana menjadi banyak mahasiswa yang berasal dari Indonesia Timur. Tapi itu belum masuk ke penelitian ini. Tadi itu masuk di MMP 5 ya Bu? Berarti ya? Enggak tapi apa tadi MMP 5 Ibu? Ada Ibu. MMP 5 ada untuk pelajar Bu. Oh ya. Berarti itu pelajar dan mahasiswa itu. Pelajar dan mahasiswa. Salatiga mungkin isiannya seperti itu. Ya, tadi saya tanyakan Bapak Ibu, adakah yang punya pendataan sementara, tapi tidak ada yang jawab Ibu. Jadi saya cepat saja gitu. Ya, oke. Ya. Tapi kalau Ibu coba nanti jawab MMP 5 nanti Ibu bisa lihat, oh ada untuk pelajar atau mahasiswa. Oke. Monggo teman-teman yang lain. Ini nggak ada yang nanya kayaknya Bu, malu kali Bu. Bukan malu, ini waktunya. Jadi gimana Mbak Erna, Mas Lejar atau Mas Diman, masih adakah yang perlu kita? Bu Rosa. Siap. Bu Rosa, ya Bu Erna. Ya. Ini tadi sudah ngisi Bu, kebetulan. Tapi saya lihat tadi saya cuma 23 itu berarti kalau dijawab tidak memang keskip ya Bu ya? Betul. Oh iya. Terus tadi nyoba untuk yang mau ngedrag yang lembar persetujuan, ketika saya download filenya rusak, jadi saya nggak bisa yang lembar persetujuan nggak bisa masuk. Terus ketika selesai linknya nggak bisa di history lagi ya Bu ya? Oh udah nggak bisa Bu. Oh iya, soalnya tadi ada teman yang belum tahu linknya. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi nanti coba lagi dari awal. Kalau mau coba lagi nanti buka lagi link yang dari awal tadi Bu.
Oke, jadi nanti seperti saya sampaikan nanti Bapak Ibu kalau ada nanti Bapak Ibu, Bu maaf saya mau sebentar ya Bu ya. Kalau nanti Bapak Ibu punya kendala untuk upload kembali lembar pernyataan persetujuan tadi seperti Ibu Erna disampaikan ke saya, ke kita rusak jadinya filenya. Jadi nanti kalau rusak WA saja ke saya karena ada nomor telepon saya nanti yang di online questionnaire kita ini. WA saja boleh atau email karena nanti link final pengisian online questionnaire kita ini nanti akan diberikan ke email Bapak Ibu masing-masing. Kenapa lewat email? Tadi juga pertanyaan sama seperti Bu Erna, karena mau coba lagi ternyata nggak bisa karena harus kembali lagi ke awal. Nanti kalau ngisi dari email, Bapak Ibu misalnya karena jaringan baru jawab MMP1 misalnya. Tapi juga punya MMP5. Nanti tiba-tiba jaringan terputus. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk lagi dari link tadi yang dari email, nggak perlu lagi ngulang dari awal. Jadi nanti langsung ke MMP5 gitu. Jadi yang tadi sudah tersimpan yang MMP1, udah terekod gitu. Jadi nggak ulang lagi, jadi nggak ngabisin waktu lagi untuk ngulang lagi dari awal seperti itu, ngabisin waktu lagi lebih dari 30 menit atau sejam seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti saya akan berkoordinasi sama Bu Dewi untuk minta alamat email Bapak Ibu semua dan nanti juga timelinenya kapan final questionnaire ini akan saya berikan, akan kami emailkan ke alamat email Bapak Ibu. Dan nanti kapan juga batas terakhir Bapak Ibu harus menjawab pengisian questionnaire ini. Jadi jangan takut nggak diisi sekarang. Finalnya nggak saya kirimkan sekarang karena saya tahu tadi Bapak Ibu perlu waktu untuk mencari informasi data terkait tadi dan berkoordinasi dulu dengan puskesmas atau kader di area tadi, di area MMP1, MMP2, MMP5 sampai MMP5 tadi. Oke, ini yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 12 lewat 10. Saya tidak mau mengganggu makan siang Bapak Ibu dan pekerjaan Bapak Ibu karena saya juga cari janjinya sama Ibu Dewi juga kemarin cuma 2 jam saja. Kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, boleh WA saya. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan juga boleh. Atau mau coba ngisi lagi kuesioner online-nya juga boleh. Itu masih terbuka karena itu masih tes. Karena masih penasaran, mau jawab lagi atau mau kasih ke teman puskesmas misalnya. Tolong dong dijawab biar saya tahu jawabannya. Boleh, silakan. Gitu. Gak apa-apa. Jadi itu masih terbuka untuk siapa saja jawab selama itu bukan finalnya, belum finalnya. Dari saya sekian Bu Dewi, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sudah bisa melakukan sosialisasi, pertemuan sosialisasi kuesioner MMP kita ini dan berjalan dengan baik sampai dengan siang hari ini. Saya kembalikan ke Bu Dewi, Bu. Ya, matur nuwun Pak Iqbal, Bu Rosa, dan juga teman-teman yang masih menyimak acara kita siang hari ini. Sekali lagi, apa yang sudah disampaikan, kalau masih ada kurang mantap penjelasannya, nanti bisa langsung kontak Bu Rosa atau Pak Iqbal langsung bagaimana cara pengisiannya. Seperti itu, nggih, Pak Iqbal sama Bu Rosa. Dan terima kasih atas acara penyelenggaraan acara ini sehingga teman-teman mempunyai gambaran kontribusi data yang bisa disampaikan untuk mendukung penelitian malaria kali ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila dalam memfasilitasi acara ini banyak yang kurang berkenan dan sekali lagi terima kasih. Kita tutup bareng-bareng gitu Pak Iqbal. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Pamit ya Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Izin live nih Bapak Ibu. Ya, izin live Bapak Ibu.